Selamat pagi Pak Topa. Selamat pagi. Hari ini kita akan mengadakan wawancara pra observasi ya, kemudian untuk supervisi akademi pembelajaran Pak Topa. Saya akan mencoba ingin tahu beberapa hal. Ini modelnya kita mitra, jadi tidak saya itu mensupervisi guru seperti pengawas ke sekolah-sekolah, tapi ingin tahu perkembangannya pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Topa itu nantinya bagaimana. Terus yang perlu kami ketahui, kita santai, kemudian kita berbagi dari pembelajaran yang akan Pak Topa laksanakan. Tentunya sudah ada persiapan-persiapan. Saya pengen tahu tujuannya pembelajaran hari ini yang akan dilaksanakan itu apa Pak Topa? Untuk pembelajaran pada hari ini itu pada materinya adalah matematika, tepatnya matematika, dan tujuan pembelajarannya adalah mengenalkan macam-macam bangun datar. Terus kemudian mengenalkan keliling dari bangun datar tersebut, karena belum masuk ke luas. Kelas 3 itu masih mencari keliling bangun datar dan bangun datarnya masih sederhana. Terus kemudian mengenalkan sudut dari bangun datar tersebut. Jadi di setiap bangun datar itu kan misalkan persegi panjang itu ada berapa sudut, nanti saya perkenalkan ke siswa. itu materinya kelas 3. Berarti sudah mulai mengenal bangun datar. Sudah. Terus kemudian dari tadi ada pernyataan Pak Topa keliling ya, keliling dan sudut. Berarti belum masuk luas ya? Belum. Masih keliling dan menentukan sudut. Satu kelas berapa orang Pak Topa? Satu kelas itu ada 20. Ada 20 siswa, berarti cukup banyak rata-rata. Terus kemudian selama ini proses pembelajarannya Pak Topa itu pasti karena anak jumlah banyak mengalami hambatan, mungkin kendala, ada sesuatu yang menyebabkan seharusnya ini lancar kok menjadi tidak sesuai dengan harapan. Itu pasti ada hambatan atau kendalanya. Itu kira-kira apa saja? Kalau hambatan atau kendala waktu mengajar itu pasti ada ya, apalagi siswanya cukup banyak, 20 itu pasti mengkondusifkan siswa itu pertama kendalanya. Agar siswa fokus terhadap saya itu, saya harus bagaimana, jadi harus mengkondusifkan siswa. Kalau sudah, nanti kendala yang lain itu adalah kan masih kelas rendah, jadi ada siswa yang mungkin belum bisa membacanya masih dieja. Jadi kalau saya menjelaskan seperti anak yang sudah bisa membaca dengan yang masih mengeja, itu akan kesulitan bagi siswa yang masih mengeja. Jadi kesulitannya di situ, kendalanya. Berarti ada perbedaan kemampuan ya. Jadi nanti saya menjadikan dua kelompok lah, misalkan dua kelompok, ada yang bisa lancar, nanti saya beri tugas, sudah selesai saya beri tugas tambahan, kemudian yang belum selesai itu saya pandu, saya suruh maju ke depan mungkin, dan saya pandu agar bisa semaksimal. Kalau dari pengalaman Pak Topa, kali ini kalau mengukur diri sendiri misalnya, kalau dikalibrasi kemampuan mengatasi anak-anak seperti itu, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Topa berada di level berapa itu? Kalau menurut saya pribadi itu saya masih di skala antara 4-5 ya. 4-5 berarti jenengan cukup apa ya? Cukup merendah gitu. Ya. Nah, terus nanti pembelajarannya untuk hari ini itu, karena Pak Topa sudah menyadari bahwa anak-anak itu punya minat yang berbeda, kemampuannya juga berbeda. Jadi untuk Pak Topa sendiri tadi sudah
mengukur kalibrasi diri sendiri itu antara 4 atau 5, itu berarti nanti pembelajaran kali ini diharapkan bisa meraih arah pengembangan. Nah, nanti arah pengembangannya kira-kira yang mau dicapai yang mana, Pak? Arah pengembangan untuk diri saya. Iya. Kalau itu kalau arah pengembangan biasanya ada seperti apa itu? Seminar-seminar itu untuk pengembangan diri. Mungkin untuk saya nanti kan saya mengajarnya juga baru saja, baru masuk, kan masih butuh proses belajar lagi. Dan saya di sini kan mengajar juga sambil belajar. Intinya juga sambil belajar sama sharing sama teman-teman. Jadi selain mengikuti seminar atau sharing, mungkin ada yang pengen ditingkatkan dari Pak Tova dalam pembelajaran kali ini. Misalnya, kalau kemarin-kemarin saya itu kalau menghadapi anak-anak yang kemampuannya beragam, satunya mau diam, satunya enggak, saya agak emosi. Mungkin hari ini pengembangan pembelajarannya diarahkan biar siswa lebih kondusif, sehingga saya enggak emosi dan sebagainya seperti itu. Terus strateginya untuk mengatasi anak-anak yang kemampuannya berbeda, mungkin juga minatnya berbeda, sehingga kalau di dalam pembelajaran itu biasanya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, mungkin ada yang dia sebetulnya bisa, tetapi karena tidak mengerti dan tidak tertarik akhirnya menjadi tidak aktif. Itu strateginya bagaimana? Ya, kalau pertama kan pasti harus memacu pada RPP. Ya, pelaksanaan pembelajaran harus mengacu pada RPP yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Ya. Terus kemudian itu saya juga mencoba untuk menggunakan model pembelajaran yang menarik agar siswa itu dapat kondusif dan bisa mudah untuk menerima materi yang saya berikan kepada siswa. Selain model pembelajaran, mungkin saya akan memberikan media sesuai dengan pembelajaran yang saya ajarkan kepada siswa. Medianya biasanya yang lebih konkret agar siswa itu lebih mudah untuk mempelajari atau menerima materi yang saya ajarkan. Dan selain itu juga ada penugasan. Saya berikan tugas nanti biar saya itu bisa menilai siswa itu kalau di sekolahan dan di rumah itu apakah ada perbedaannya. Kan kalau di sekolahan sudah fokus, sudah saya ajarkan dengan media, dengan model pembelajaran, itu kan otomatis anaknya langsung bisa. Tetapi nanti kalau sudah di rumah kan sudah tidak menggunakan model, sudah tidak menggunakan media, apakah siswa itu sudah bisa mengerjakan tugasnya? Berarti ada dua, satunya media yang digunakan di sekolah, satunya di rumah gitu ya Pak. Jadi kira-kira Pak Tova sudah siap untuk pembelajaran habis ini? Siap. Monggo silakan dilaksanakan pembelajarannya. Semoga tujuannya tercapai, berhasil, dan arah pengembangan yang Pak Tova mau capai juga bisa diraih. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Semua? Ya. Masuk? Ya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nanti berdoanya cukup di dalam ya. Pertama ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini agar semuanya diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Jadi ya, belajar tentang matematika. Kemarin kita kan sudah belajar tentang matematika kan? Sudah? Tentang apa?
apa? Bangun datar. Kalian sudah tahu contoh-contoh bangun datar? Sudah? Apa saja? Terus berdiri, bintang, trapesi, terus apa lagi? Ya, jajar genjang, layang lah. Sebelum masuk ke situ, contoh-contohnya, kalian itu tahu nggak persegi atau bangun datar itu berapa dimensi ya? 2 dimensi. Tangan semua, bisa. Siapa yang berani menyebutkan 3 bangun datar? Contohnya, siapa yang berani? Angkat tangan. Aska, apa saja? Segitiga, tepuk tangan. Nanti yang lewat, angkat tangan. Siapa yang berani menyebutkan? Ayo Dan, sudah. Ayo. Akila cepat, ayo. Contohnya apa saja? Trapesio, jajar genjang, lingkaran, beri tepuk tangan. Bisa ya? Contohnya ini namanya persegi. Terus contoh kedua apa ya? Persegi panjang. Seperti apa persegi panjang? Ini namanya persegi panjang. Terus apa lagi? Segitiga. Ini namanya segi. Terus apa lagi? Satu lagi. Apa? Lingkaran. Ini adalah contoh bangun ya. Berapa dimensi tadi? 2 dimensi. Jadi, terus Pak Guru mau tanya, keliling itu apa tuh, Cak? Apa itu keliling? Keliling itu adalah apa? Panjang, tepi, luar, bangun, ya bisa persegi, bisa persegi panjangnya, luarnya ini adalah bagian itu namanya keliling. Kalian sudah bisa mencari keliling? Bisa? Nah, cara mencarinya bagaimana? Kita buat bangun datar lagi ya. Membuat apa ya? Ini apa namanya? Persegi. Sebelum masuk ke contoh soal, keliling persegi itu memiliki rumus. Ada rumus untuk mencari keliling. Terus kalian lihat ini namanya tadi apa ya? Persegi. Kira-kira ada berapa sisi? 4. Ada 4. Bentar, tepuk tangan. Ada 4. 1, 2, 3, 3 cm. Nanti ada rumus ya untuk mengerjakan keliling persegi. Rumusnya seperti ini. K sama dengan K itu apa ya? Keliling. Tadi sisinya ada berapa? Ada 4. Jadi sisinya kita tulis dulu 4 kali rumusnya 4 kali S. S itu apa? Sisi. 4 kali sisi. Jadi panjang sisinya berapa? 3 cm. Jadi bawahnya kita sama dengan 4 kali 3. Berapa? 2 bisa? Sekarang di sini guru menyebutkan ya. Saya tunjuk dari kelompok paling sini. Maju semua. 4 maju ke sini. Ya. Baris ke sini. Nanti
Pak Guru langsung melihatkan, kamu sebutkan nama bangunnya. Bisa? Coba. Yang pertama, nada. Ini bangun apa? Segitiga, beri tepuk tangan. Terus yang kedua, bangun apa ini? Persegi, beri tepuk tangan. Terus, ini apa? Persegi panjang. Ayo langsung tepuk tangan ya. Ini namanya apa? Lingkaran. Sudah bisa. Terus kelompok ini selanjutnya maju. Ayo, langsung menyebutkan. Bukan, ayo ya layang lah. Terus ini namanya apa? Yang disebutkan apa? Belah ketepaan. Terus ini trapezio. Terus ini apa? Segitiga. Coba sekarang ditunjuk, dipilih. Nanti disebutkan. Tidak pilih yuk. Pilih salah satu. Nah, apa namanya? Betul, beri tepuk tangan. Oh. Apa namanya? Segitiga, langsung beri tepuk tangan ya. Ya, betul. Apa? Segi. Ada berapa sisinya ini? Hitung. Berarti namanya segi. Ya, beri tepuk tangan. Belah ketupat. Kali ini apa ini? Trapezio. Semua. Ambil salah satu. Ya, namanya apa? Segitiga. Tepuk tangan tuh dah. Namanya persegi panjang. Belah ketupat. Layang-layang. Biasanya seperti ini ya. Kalau persegi itu K itu apa tadi? Dikali M. Kenapa kok 4 Pak Guru? Karena sisinya ada 4. Nanti beda lagi kalau sama segi sisinya ada berapa? Berarti nanti 3 kali S. Tahu? Coba saya beri contoh soal ya. Kalian tulis di buku tulis. Buku tulisnya dikeluarkan. Silakan dulu. Nah. Kamu punya enggak? Sana nih. Siapa yang sudah angkat tangan? Siapa lagi yang sudah?
sudah belajar tentang bangun datar apa? Sudah. Terus tadi sudah belajar menghitung tentang keliling persegi dan persegi panjang. Karena waktunya sudah selesai, Pak Guru akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bagaimana kesan kalian pembelajaran pada pagi hari ini? Senang semua? Alhamdulillah. Untuk mengakhiri saya mau bertanya lagi kepada siswa untuk mengetes kemampuan tentang pembelajaran bangun datar. Ini gambar apa? Bangun datar apa, Nana? Jajaran pintar. Terus yang sudah ya, tadi sudah belajar tentang bangun datar apa? Sudah. Terus tadi sudah belajar menghitung tentang keliling persegi dan persegi panjang. Karena waktunya sudah selesai, Pak Guru akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bagaimana kesan kalian pembelajaran pada pagi hari ini? Senang semua? Alhamdulillah. Untuk mengakhiri saya mau bertanya lagi kepada siswa untuk mengetes kemampuan tentang pembelajaran bangun datar. Ini gambar apa? Bangun datar apa, Nana? Jajaran pintar. Terus yang Terima kasih Pak Topa atas kesediaannya praktik pembelajaran, memperagakan rencana Pak Topa dalam RPP. Terus kemudian dari praktik ini tadi gimana perasaan Pak Topa? ya, perasaannya senang tentunya karena sudah bisa menularkan kepada siswa ilmu lah, memberikan ilmu kepada siswa, akhirnya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siswa. Wow. Terus tadi kan Pak Topa ada arah pengembangan untuk mencapai selain tujuan pembelajaran secara umum juga arah pengembangan kompetensi Pak Topa sendiri terhadap pembelajaran kali ini. Capaiannya yang sudah bisa didapatkan tadi apa, Pak? Dari pembelajaran yang baru saya lakukan, saya merasa kemampuan saya dalam mengelompokkan siswa berdasarkan minat, ya. Minat mereka menjadi meningkat secara nyata. Hal ini membuat saya dapat melayani kebutuhan belajar sesuai dengan minat mereka. Oh, gitu. Nah, kalau berarti Pak Topa sudah tujuannya tadi mengelompokkan siswa dasarnya minat, kemampuan, tadi akan sudah ada yang bisa membaca lancar, satunya masih ada yang belum dan sebagainya. Kemudian dari penggunaan media tadi Pak Topa saya lihat sudah menggunakan media yang konkret, artinya siswa mengenal bentuk itu setiap harinya juga, bisa disentuh, dirasakan juga. Itu media pembelajaran yang berfungsi, artinya fungsional sekali. Dan anak saya lihat tadi sangat aktif dan senang dengan media itu, malah minta lebih itu ya. Kemudian dari pembelajaran kali ini Pak Topa sudah mengalami bagaimana memperlakukan siswa, melayani kebutuhannya murid sesuai kemampuan, minat, ya melalui pengelompokan tadi ya, tadi dari ada 2 kelompok kayaknya. Terus itu
Nah, sekarang kemampuannya kalau diukur dari awal tadi sebelum Pak Tova melakukan kegiatan pembelajaran, tadi kan berada pada rentang 4 sampai 5 ya. Nah, sekarang itu kira-kira sudah sampai level berapa ya? Pastinya kalau sudah melakukan pembelajaran, kegiatan pembelajaran pastinya ada peningkatan level pencapaian tadi. Saya ini berdasarkan apa yang sudah saya lakukan tadi, saya mengkalibrasi kemampuan saya meningkat hingga pada level 8. Ya, sudah 8 berarti Ya. Pak Tova merasa tadi antara sebelum melakukan pembelajaran dan sesudah itu ada perubahan dan ada peningkatan. Nah, terus Pak Tova merasa ada peningkatan kompetensi atau mungkin dari kemarin saya itu belum bisa gini, sekarang sudah bisa gini, kemampuan yang seperti apa yang Pak Tova rasakan? Kan yang diajarkan anak-anak mungkin dulunya saya masih belum mengajar itu tingkat emosi, karena membimbing anak kan harus sabar ya, mungkin kemampuan mengendalikan diri dan emosi, kemudian kemampuan mengidentifikasi tingkat kemampuan dan minat siswa ya, terus yang ketiga memahami bentuk layanan belajar sesuai kemampuan, yang keempat memahami bahwa mereka butuh konten, proses dan produk yang berbeda. Berarti sebelumnya model pembelajarannya semuanya dianggap di awal itu kemampuannya sama, artinya bisa menyerap materi yang sama pula. Terus sekarang karena sudah tahu murid itu punya modal kemampuan dan berangkat yang berbeda, butuhnya layanan berbeda, minatnya berbeda, yang satunya butuh harus dengan media, yang satunya tidak. Terus gaya belajar satunya kalau ndak disuruh gerak itu ndak mau aktif, satunya hanya dengan bisa langsung secara aktif. Kemudian dari untuk rencana tindak lanjut apa Pak Tova? Setelah Pak Tova melakukan pembelajaran kali ini berarti nanti pasti masih ada mungkin penyempurnaan atau mungkin ada penerapan strategi lain untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, pasti ada ya strateginya untuk meningkatkan kemampuan siswa, terutama hasil belajar siswa itu. Mungkin saya akan lebih meningkatkan dari diri saya pribadi agar lebih mungkin dengan cara yang baru agar siswa itu menerima dengan baik lagi dan menjadikan hasil yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih Pak Tova atas kesediaan waktunya untuk di supervisi Klinis Akademi. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas bantuannya. Demikian praktik kami untuk pendampingan IPD 5 yang menampilkan supervisi akademi klinis kepada rekan sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tova. Untuk kali ini kita akan sedikit diskusi dari hasil pembelajaran Pak Tova kemarin. Ini tahapnya tahap pasca observasi. Kemudian menurut hasil observasi yang saya catat itu pembelajarannya sudah runtut, sudah sesuai RPP, kemudian dari penggunaan medianya juga sudah sesuai dan itu dilakukan dengan beragam. Kemudian kemarin keaktifan siswanya kelihatan sangat aktif sekali dan begitu antusias menggunakan alat peraga dan juga media. Kemudian ada
diferensiasi dari pembelajaran itu, jadi anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sedang, dan juga di bawah juga dibedakan terlihat dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya sesuai dengan RPP yang disusun. Terus bagaimana perasaan Pak Tova setelah melakukan praktik pembelajaran kemarin? Kalau setelah melaksanakan pembelajaran kemarin ya tentunya sangat merasa senang, gembira. Karena apa? Karena saya sudah bisa menularkan ilmu kepada anak-anak yang semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya, bisa paling tidak bisa melanjutkan ke sekolahan yang ke jenjang selanjutnya. Selain itu bisa melayani kebutuhan siswa, ya. Tentunya bisa melayani kebutuhan siswa itu sesuai dengan minat, sesuai bakat mereka. Selain itu juga saya juga bisa menjadi fasilitator untuk anak-anak agar dalam proses belajar mengajar itu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terus berarti dari pembelajaran itu tujuannya yang sudah direncanakan sudah tercapai Pak Sobat? Alhamdulillah dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu tujuannya itu sudah tercapai, hampir 80% ya sudah tercapai. Karena apa? Karena dalam proses pembelajaran itu pasti ada beberapa siswa yang mungkin kemampuannya berbeda. Ada yang mungkin sudah bisa membacanya dengan lancar, ada yang membacanya masih dieja. Jadi dalam pencapaiannya itu ya hampir 80% bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau dari praktik kemarin dibandingkan dengan sebelum melakukan pembelajaran yang sudah dimuatkan tujuan-tujuannya, nanti saya akan capai ini anak biar capai ini, saya pengen meningkatkan kemampuan saya yang begini yang tadi. Nah, kalau dari perbandingan antara sebelum dan sesudah, kan kemarin sebelum praktik Pak Tova mengungkapkan kalau untuk kualifikasi kompetensi itu berada di sekitar 4, 5 atau 6 gitu ya. Setelah praktek Pak Tova sekarang merasa berada di level mana Pak? Setelah mengajar saya rasa mengkalibrasi kemampuan saya itu di sekitar level 7 dan 8. Berarti sudah ada peningkatan dan itu sangat, dan menurut saya itu sudah luar biasa. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran tersebut memang masih ada beberapa kekurangan, tapi itu di luar kemampuan Pak Tova dan itu menyangkut hal teknis dan itu hubungannya dengan kondisi sekolah juga. Terus kemudian selama pembelajaran Pak Tova menemukan apa yang masih ada kendala atau bagaimana? Ya, kalau dari kendala pasti ada, ya terutamanya dari diri saya sendiri ya. Mungkin kan saya masih di sini juga masih mengabdi, masih belajar. Ya. Mungkin kendalanya nanti bisa untuk meningkatkan kemampuan dari diri saya sendiri, ya, pengendalian diri dan emosi, kemudian kemampuan mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa, terus dalam memahami bentuk layanan belajar siswa sesuai dengan kemampuan, memahami bahwa mereka peserta didik itu membutuhkan konten, ya, membutuhkan konten proses yang berbeda juga karena dari beberapa siswa yang saya ajar tadi kan memiliki keterbatasan, ada yang sudah belajar dengan baik, sudah bisa membaca dengan lancar, dan juga ada yang masih dieja karena masih di kelas rendah, kelas 3 masih kelas rendah. Nah kalau begitu tadi Pak Tova sudah menyampaikan capaian tujuan yang sudah bisa diraih, kemudian masih ada sedikit kendala juga.
Tapi kemudian lanjutannya adalah kemampuan Pak Tova sudah terkalibrasi dengan baik dan ada peningkatan yang sangat signifikan. Dari pembelajaran ini Pak Tova juga menemukan pemahaman bahwa anak-anak perlu pembelajaran berdiferensiasi untuk layanan kebutuhan mereka sendiri yang lebih sesuai, dan juga tadi sudah dinyatakan kalau mereka butuh perbedaan konten, proses, dan juga produk. Nah, dari kegiatan ini untuk rencana kedepannya bagaimana Pak Tova? Untuk kalau ada pembelajaran lanjutannya? Kalau rencana kedepannya pasti akan ada evaluasi, terutamanya dari diri saya sendiri. Saya akan lebih belajar dengan mungkin mencari referensi atau mengikuti seminar untuk meningkatkan kompetensi pada diri saya sendiri. Selain itu juga saya akan minta bantuan kepada guru-guru yang lebih senior untuk mendampingi saya, membantu saya agar saya itu lebih baik lagi dalam mengajar. Dan tidak lupa dalam mengajar itu kan yang penting itu dalam proses pembelajarannya itu bisa mencapai nilai siswa itu agar nilainya bisa maksimal. Terus untuk siswa dalam proses pembelajarannya saya akan menyediakan media pembelajaran yang lebih konkret agar siswa itu mudah dalam memahami apa yang saya sampaikan kepada siswa, sehingga siswa itu bisa langsung mengerti dan pada akhirnya bisa meningkatkan hasil belajar dari siswa itu. Setelah pembelajaran juga akan saya adakan refleksi. Ya, mungkin saya tanyakan kembali pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu apa. Nah, itu nanti saya bisa merefleksi itu, bisa mengetahui kemampuan siswa yang sudah saya berikan pembelajaran tadi itu bagaimana hasilnya, bisa mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Terus selain itu saya akan memberikan tugas juga kepada siswa. Ya, nanti kan kalau di sekolah kan saya sudah mengajar menggunakan media, pasti siswa akan mudah memahami. Dan saya akan memberikan tugas itu untuk belajar di rumah. Nah, itu apakah ada bedanya apa tidak setelah saya menggunakan media, menggunakan pengajaran dalam proses pembelajaran itu, apakah ada bedanya apa tidak saat proses belajar di rumah. Jadi rencana tindak lanjutnya nanti ada peningkatan dalam kegiatan pembelajarannya dari diferensiasi kontennya dan juga media yang digunakannya. Pak Tova juga refleksinya bagus, artinya Pak Tova memahami proses yang berjalan untuk perbaikan kedepannya, diperlukan apa, membutuhkan apa, dan harus bertindak bagaimana. Saya kira itu cukup luar biasa sekali. Kalau begitu, terima kasih Pak Tova atas kesediaan waktunya. Kami lakukan supervisi akademik. Sekali lagi, semoga apa yang sudah Pak Tova usahakan semakin hari semakin bertambah baik untuk kemajuan dan mutu kepentingan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita masuk ke PI. Di dalam PI ini saya cuma ingin bertanya bagaimana pelaksanaan untuk di PI 5 ini, yaitu penempatan aksi nyata modul 331 ya, dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Bagaimana proses pelaksanaannya baik di pra-observasi, observasi sampai pasca. Untuk modul 3.1 yang pengambilan keputusan, kami memang melakukan kolaborasi untuk mengambil banyak sekali keputusan yang sebelumnya itu
harus mempertimbangkan dengan visi dan misi sekolah yang sebetulnya visi dan misi sekolah itu sudah bertahun-tahun tidak berubah, karena begitu kami baru datang dan mengadakan beberapa perubahan, dan itu termasuk perubahan yang cukup mendasar, artinya keputusan itu harus dibicarakan dengan rekan-rekan guru, terutama dengan kepala sekolah dan juga pemangku kepentingan, karena Bapak komite juga kebetulan sangat mendukung beberapa perubahan itu untuk kemajuan sekolah dan juga untuk pembelajaran pada murid. Jadi beberapa hal itu harus kami diskusikan mengenai untung dan ruginya, ini dilemanya bagaimana dan sebagainya. Itu ya memang cukup alot, karena ada hal-hal yang kalau memang itu dilaksanakan itu untuk tujuan bagus, tetapi di beberapa pihak wali murid memang memiliki keterbatasan, jadi harus memilih terpaksa dengan menggunakan lobby-lobby agar tercapai kesepakatan itu, sehingga nanti di belakang harinya tidak timbul suatu masalah, karena memang sudah disetujui dan disepakati oleh seluruh dari yang terlibat dalam diskusi. Terus kemudian untuk kegiatan pembelajaran, terutama untuk pengimbasan saya pribadi kepada rekan sejawat, demi ada perbaikan di mana pembelajaran selama ini bersifatnya homogen, jadi untuk heterogenitas siswa itu kurang diperhatikan, sehingga kami mendorong kepada para guru agar selalu melakukan pembelajaran dengan dasar diferensiasi pada siswa, karena inputnya siswa kan tidak seperti SMP yang bisa dihomogen berdasarkan nilai masuk, tapi dari berbagai tingkat kemampuan, ada perbedaan minat dan juga latar belakang keluarga, maka otomatis penyesuaiannya juga dengan diferensiasi proses, konten maupun proyek, karena ada yang siswa bisa mengikuti semua alur pembelajaran itu sesuai kurikulum, tetapi ada juga yang mengalami ketertinggalan belajar. Nah, karena itu bentuk penimbasannya sedikit demi sedikit kami berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk menyesuaikan penggunaan media, entah itu berupa perbedaan kontennya ataupun mungkin proses pembelajarannya, dan perlakuan terhadap beberapa siswa untuk dikelompokkan sesuai dengan kategori. Dasarnya adalah diagnosis awal dari setiap topik pembelajaran, tetapi kalau untuk guru yang masih memakai kurikulum K13 berarti itu biasanya dilakukan di awal semester. Dari hasil pengamatan yang saya ikuti dalam panjenengan, selama ini kelihatannya panjenengan bagi saya sudah berhasil, bagus. Bagaimana perasaan panjenengan kalau panjenengan selama proses berjalan? Kalau menurut saya pribadi belum begitu sangat, tapi kalau cukup berhasil mungkin ya saya senang sekali bisa berproses, maksudnya bagaimanapun saya bisa melangkah untuk mengawali sebuah perubahan, karena merubah mindset banyak orang itu bagi saya ibarat merobohkan rumah yang sudah ditinggali bertahun-tahun untuk dibangun lagi sebuah gedung yang baru dengan mungkin struktur dan dekorasi yang lebih bagus. Tetapi kalau rumah itu belum ditampilkan, artinya kalau belum kelihatan, rumah yang lama itu pun kalau mau dirobohkan akan sangat sulit sekali. Jadi bagaimanapun juga saya
sangat bersyukur sekali dan senang sekali sudah bisa mengawali tahap demi tahap proses pendidikan saya ini untuk sedikit demi sedikit juga merubah lingkungan sekolah yang saya tempat bekerja ini menjadi lebih baik ke depan. Selanjutnya Mas dengan merasa keberhasilan kamu dimaksimalkan. Terus untuk selanjutnya apa yang masih perlu dengan kembangkan untuk kebelajaran panjenengan supaya bisa maksimal dan bisa dievaluasi? Gini Bu, karena kebetulan kondisi sekolah saya berangkat itu memang dengan berbagai gagasan, berbagai ide, berbagai program yang sudah saya susun, namun tahap pelaksanaannya secara real itu ada beberapa yang harus menunggu proses rehabilitasi gedung sekolah ini selesai dan terlaksana, karena itu ada hubungannya dengan perubahan aset dan modal fisik sekolah. Jadi misalkan program untuk peningkatan teknologi informasi untuk anak-anak itu tidak bisa terlaksana kalau proses pembangunannya belum selesai, dan itu mungkin bulan depan itu baru akan terwujud. Kemudian untuk pembangunan sumber daya manusia, terutama untuk guru-guru, kita masih bisa berkolaborasi setiap harinya, dan itu berbagi dengan juga komunitas belajar. Kemudian untuk anak-anak itu bisa kita tingkatkan dengan, sebetulnya program-program itu banyak, tetapi karena kita berbagai keterbatasan, akhirnya program itu tidak berjalan dengan bagaimana mestinya. Jadi kali ini kami akan berusaha memfungsikan kembali, jadi biar tidak hanya sekedar susunan program, tapi juga ada realitas dari tindakan nyatanya. Kemudian yang lebih penting dari itu, rencana saya mulai bulan depan itu akan selalu berkoordinasi dengan sekolah lain, terutama untuk penyelenggaraan ekstrakurikuler, dan itu akan kemungkinan bersama dengan SD Pendem atau SD Silotunan 2 kami akan latihan bersama, mungkin ada ekstrakurikuler atau kegiatan yang berkolaborasi secara langsung bergantian. Mementingkan